Hai, ini Android Lifecycle Podcast, gue Meita. Gua Jo, welcome to the show. Udah mulai. Oke, kita mulai. Topiknya apa kali ini, Jo? Topik hari ini adalah working overseas. Oke, kita bahas working overseas karena kita sekarang lagi ada di Jepang. Yeay. Yeay. Jadi di Jepang lagi winter sekarang, super duper dingin. Tapi Tapi kita decide buat lanjut ngomongin working overseas. Oke. Gimana nih Meta sejauh ini di Jepang? So far di sini banyak yang baru, tentunya membawa banyak yang baru, tapi ya nggak banyak yang baru banget. So far oke sih, nyaman. Oke, nice. Jo gimana? Aman, sejauh ini juga so far so good sih. Ya, sudah mulai beradaptasi. Iya, sudah mulai beradaptasi. Walaupun dengan perubahan cuaca, udah sempat sakit belum di sini? Jangan dong. jangan ditanya juga. Udah sempat sakit. Udah sempat sakit belum? Tapi kayaknya aku udah sih. Oh iya. Iya. Tapi ya cepat berlalu juga sih. Banyak obat-obatan ya, asal siap-siap ini aja apa sih? Translate. Apps translate. Ekstrim sih. Mungkin teman-teman penasaran soal gimana sih caranya kerja di luar negeri. Maksudnya cara apply-nya dari apa? Cara apply-nya tinggal apply. Ya benar banget. Ada banyak tempat, bisa dari website kayak Japan Dev, Tokyo Dev, atau dari LinkedIn mungkin juga ada yang approach, bisa diconsider, atau dari langsung ke perusahaan career page-nya juga bisa. Misalkan udah tahu nih, oh perusahaan ini di Jepang, terus buka untuk expat, ya bisa langsung dibuka career page-nya, atau dari referral juga bisa sih, dari teman-teman yang udah di sini duluan. Yes. Dan website yang dijelasin tadi itu yang kita tahu buat software engineer ya, Jo. Iya. Tapi di sana juga sebenarnya nggak cuma software engineer sih, ada buat IT support kayak IT infrastructure, atau mungkin malah ada buat data juga, ada buat project manager juga. Sebenarnya website-nya cukup helpful banget ya, Jo, karena kayak kita bisa filtering juga berdasarkan bisa apply lewat overseas atau enggak. Terus perlu bisa bahasa Jepang atau enggak. Terus juga bisa ngelihat benefit-benefitnya juga. Ya, lumayan oke sih websitenya sih kalau aku lihat. Lumayan lengkap dan lumayan update juga. Yes, dan mereka juga kayak ngejelasin step by step interviewnya juga nggak sih? Beberapa kayaknya ada deh. Tapi Ya. mostly yang aku lihat kayaknya nggak ada sih kayaknya ya. Harus cari sendiri gitu loh, kayak ya buka Glassdoor atau tanya-tanya orang gitu. Glassdoor tuh cukup menarik sih sebenarnya isinya. Bahkan kayak kita bisa ngelihat range salary juga ya. Ya kalau mau lihat review company-nya kayak gimana, apakah oke atau enggak gitu-gitu, ya bisa lewat Glassdoor juga sih. Ya tapi nggak 100% bener juga ya, karena ya itu kan subjektif sih. Ya balik lagi ke opininya orang. Ya opini orang. Gitu. Kita mau percaya atau enggak ya boleh lah. Ya tapi ya mungkin bisa cari fakta di situ kali ya. Mungkin ada yang ngomongin soal fakta, ya itu bisa jadi masukan buat kita. Tapi mostly ya semuanya subjektif sih, semua opini gitu. Ya, benar. Berarti kayak kalau proses interview rata-rata sama lah ya. Ada coding interview, user interview, terus apalagi sih Jo biasanya? Ya kurang lebih sama kayak di Indo maksudnya kan ya? Iya, sama kayak di Indo, kayak ada yang take home test, kayak kita kerjain dulu project dari rumah atau kerjain soal hacker ranking gitu-gituan lah. Live coding, interview. Ya terus desain sistem, behavioral, ya kurang lebih sama sih. Tapi ya balik lagi tergantung company masing-masing, kayak ada yang nggak ada yang ada gitu. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit. Iya, benar. Kadang-kadang juga bisa tergantung orangnya nggak sih? Kayak tergantung kebutuhan juga nggak sih? Iya. Betul. Ya,
yang begitu juga ada faktor lakinya juga kali ya. Iya, Kayak kadang-kadang kan kalau dapat yang di approach prosesnya lebih singkat gitu. bisa jadi ya. Terus juga Ya. hoki-hokian interviewernya juga sih, kayak seberapa cocok kita sama interviewernya juga kan. Gitu jadi ya. Yang penting ini nggak sih? Yang penting asik buat diajak ngobrol dan nyambung waktu kita ngobrol Iya. sama interviewer. Tapi kayaknya kalau so asik juga males gak sih? Yes, kayak mereka pengen cari orang gitu, bukan pengen cari Ya. teman ngobrol. Tapi ngomong-ngomongin ngobrol, kamu kan kerja di Jepang. Apakah pakai bahasa Jepang? Aku nggak bisa bahasa Jepang. Maksudnya lagi belajar. Jadi Sih, Mbak. mostly Inggris sih. Main communication-nya kayak kalau di kantor ngobrol itu bahasa Inggris. Ngoding juga ya kerjaan mostly bahasa Inggris. Tapi selain itu kalau kayak kehidupan ya harus Ya. Jepang sih ya. Karena orang sini kan ya orang Jepang gitu. Nggak mungkin kita pakai bahasa Inggris kan. Itu sih Iya. kesulitannya ya. Nah, benar. Itu juga jadi sebenarnya bukan salah satu ya. Itu obstacle terbesar kayaknya saat kita di sini gak sih? Mau pesan makan, mau beli sesuatu. Iya, kayak harus pakai Google Translate kalau nggak ngerti. Terus mau ngobrol juga awal-awal masih nggak tahu kan harus ngomong apa kan. Jadi kayak masih Ya pakai ampun, bahasa apalagi waktu beli-beli barang gak sih, Jo? ya kalau misalkan ditanya terus kita nggak kedengaran maksudnya apa ya. Ya Iya. udah lost tuh. Lost in translation. Lost. Langsung buka translate. Google Translate sudah aplikasi yang harus setiap hari dibuka kayak. Bener. Hal yang bikin culture shock waktu sampai sini. Culture shock mungkin bagian paperwork kali ya. Paperwork capek banget sih. Iya kan. Kayak di Indo tuh mungkin aku juga nggak terlalu ngerasa banyak paperwork gitu. Karena ya udah lahir dari Indo kan, jadi udah diurus orang tua kali ya. Jadi ya udah kelar gitu kan. Bener. Tapi pas pindah sini ya namanya kita masuk negara orang, ada banyak hal yang harus diurus kayak kartu residence, terus juga harus buka bank lagi, maksudnya bank account, terus beli nomor baru, dan ya proses-prosesnya itu ada beberapa yang sama kayak Indo tapi ada juga yang beda. Dan apalagi karena semua tulisannya pakai bahasa Jepang, komunikasinya juga pakai bahasa Jepang, jadinya ya lebih extra effort sih untuk ngurusin. Iya, extra effort dan kita tuh harus lebih detail juga nggak sih kayak ngeliatin masing-masingnya. Iya, betul. Karena tulisannya takutnya salah kan, ya. Ya, makanya. Betul. Terus harus pelajarin juga kan kayak ya cara main di negara orang tuh kayak gimana gitu. Apa do's and don'ts-nya juga kan. Benar. Tapi kayak aku ngerasa justru orang-orang di sini helpful juga sih saat kayak kita ngurusin paperwork, kayak mereka juga cukup support banget gitu. Lu tuh harus ngisi ini loh. Kalau misalnya waktu itu aku ada ngisi salah gitu, terus dia kayak ngasih tahu, lu yang ini belum diisi gitu, atau isinya harusnya kayak gini. Oh iya. Maksudnya meskipun kita nggak ngomong bahasa mereka, kayak kita juga nggak paham, tapi mereka masih berusaha gitu. Berusaha ya. untuk ngertiin kita, terus masih service-nya juga masih oke. Jadi ya nggak bad experience lah ngurusin gituan, meskipun kita nggak bisa ngomong. Cuman kayak kitanya aja mungkin ya yang selalu mikir kayak paling nggak harus research dulu lah sebelum melakukan sesuatu gitu. Ya, jadi sebelum berangkat aku inget dulu juga banyak cari tahu juga sih kayak kalau sudah sampai tuh harus ngapain dulu, terus ngurus ini kayak gimana, cara beli ini kayak gimana gitu, dan juga tanya teman-teman yang udah di sini sih. Dan itu hal yang penting juga sih. Jadi jangan sampai kita udah sampai di negara orang terus kita baru cari tahu kalau mau ngelakuin ini kayak gimana ya, itu udah telat karena bakal banyak banget yang harus diurus gitu kan. Jadi kayak ya lebih baik kita prepare dulu pas kita masih di Indo. Setuju. Tapi aku rasa sih kalau prepare kayak gitu yang penting keterima kerja dulu kali ya. Iya betul ya. Ini ngomongnya setelah kalau udah keterima ya baru di prepare. Kalau belum ya fokus di interview dulu ya. Ya fokus interview dulu, terus habis itu baru deh cari tahu kayak gimana. Betul. Nah, terus mungkin teman-teman penasaran nih, kerja di perusahaan di Jepang tuh kayak gimana sih? Kerja ya karena kerjanya di bidang IT, terus juga di startup IT gitu. Dan sebelumnya aku juga kerja di startup IT juga di Indonesia.
kurang lebih sama sih, kayak culture-nya, cara mereka kerja, cara ngebuat aplikasi, maksudnya proses development-nya juga kurang lebih sama sih. Yang beda cuma orang-orangnya sih. Kalau di Indo kan ya Orang-orangnya. mostly orang Indo gitu ya. Mungkin mindset-nya kurang lebih sama gitu Yes. ya. Tapi kalau di sini karena banyak expat juga, ya tergantung perusahaannya juga ya. Tapi kalau perusahaannya banyak expat ya orangnya macem-macem, punya pemikiran yang berbeda, pengalaman yang berbeda, jadinya lebih unik aja sih. Gitu, Iya, iya, rasanya iya, lebih iya. unik in a good Benar-benar. way. Tapi kalau kayak kita udah pernah kerja di startup Indo terus masuk ke sini, harusnya kalau dari sisi kayak cara kerjanya kayak gimana udah lebih gampang lah ya harusnya adaptasinya. Adaptasinya ya lebih gampang. Karena kurang lebih ya gitu-gitu aja kan, kayak ngebuat aplikasi ya harusnya requirement Mm-mm. dulu, Iya, development, iya, iya. testing ya gitu-gitu kan kurang lebih sama. Iya. Tapi memang ada beberapa hal yang beda tergantung company sih. Kayak working style-nya itu, misalkan company-nya lebih condong ke yang penting cepat, yang penting rilis cepat. Ya berarti style-nya beda sama yang oh kita harus hati-hati nih karena user kita banyak. Contohnya, Mm. yaitu ya balik lagi tergantung perusahaan sih. Iya, 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 iya. Itu balik lagi ke produk yang lagi dibikin gak sih? Ya, timnya juga kan. Timnya memang yang Tim- krusial atau enggak. Maksudnya Iya, kalau breaking things itu sekrusial apa gitu misalkan. Gitu-gitu kan. iya, iya. Tapi kalau kayak dari sisi tech stack di Jepang tuh kayak gimana sih? Tech stack kurang lebih sama sih. Kayak Sama. misalkan ya kalau Android ya pakainya Kotlin gitu. Hmm. Kayak pakai ya kurang lebih seasonnya sama sih. Iya, iya, Karena tech iya, stack iya. ya gitu-gitu aja kan. Tapi kayak aku ngedenger dari beberapa juga ada yang bilang kayak di sini kayak udah mulai ke multi platform. Sebenarnya karena aku punya pengalaman ini sih interview juga di salah satu perusahaan yang di Jepang terus kayak dia bilang kalau misalnya di sini tuh tech stack-nya udah pakai multi platform gitu instead of spesifik native buat Android aja atau spesifik native buat iOS aja gitu. Di perusahaan Iya kamu? iya. Kalau ya aku juga dengar beberapa hal, beberapa company juga sih yang mereka udah nggak tahu ya antara udah atau memang dari awal udah pakai multi Hmm. platform. Tapi mungkin kita bahas multi platform di sesi yang Iya, lain kali ya. Tapi intinya sih sebenarnya jangan tergantung ke tech stack kali ya. Kayak yes, ya yes. kalau kita sebisa mungkin mempelajari semua hal. Iya, Jadinya kalau iya, iya. misalkan kita dipindahin atau misalkan oh ternyata ada yang lebih baru, kita lebih cepat adaptasinya gitu. Daripada Iya, kita iya. cuma stick dengan satu tech stack yang kita bisa. Iya, iya. Ini related sama ini juga nggak sih kayak ya dan apa tech winter juga nggak sih? Ya, Sekarang mindset kita berubah gitu, udah bukan lagi depend sama tech stack, tapi depend sama apa nih kebutuhannya user gitu kan? betul betul. Lebih ya ke adaptasi sih, kayak kalau kita pengen dapat kerjaan nih, kita kan nggak bisa seidealis dulu gitu ya. Oh, gua Android ya udah gua Android. Pokoknya gua tech stack yang Kotlin ya udah Kotlin. Tapi sekarang ya Bener-bener. kalau misalkan mau survive, mau pindah, ya agak harus lebih ini sih ya, lebih Ya, lebih effort. ya lebih effort karena lagi susah sih. Effort, iya, karena lagi susah cari kerja. Ya ya Setuju ya. sih. Berarti kayak sebenarnya kalau dari sisi tech stack apa yang udah apa yang udah kamu bawa di startup yang sebelumnya terus pindah lagi ke sini sebenarnya kalau dari sisi tech stack-nya mungkin kayak sedikit banyak nggak terlalu relevan gitu ya tapi Hmm. kalau kayak mungkin lebih ke mindset kali yang dibawa ke sini kali ya. Ya ya ya. Mindset, pengalaman, karena ya ujung-ujungnya pas kita masuk ke tempat baru, kita harus Hmm. belajar lagi dari awal kan, kayak oh mereka coding style-nya kayak gimana, cara kerja mereka kayak gimana, tapi kemampuan kita untuk beradaptasi berdasarkan pengalaman di tempat sebelumnya itu yang bakal ngebantu banget sih. Iya, 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 iya. Adaptasi sih, benar. Adaptasinya. Adaptasi, cara kita komunikasi sama orang-orang. Ya, karena ya agak Iya, beda ya, itu tadi sih maksudnya yang agak unik itu adalah cara kita ngomong di Indo bisa jadi nggak works di sini. iya, iya. Gitu karena ya beda culture, terus orang-orangnya beda. Jadi kita harus bisa adapt gitu. Kebanyakan kalau dari yang aku tahu tuh orang luar negeri tuh kayak lebih straightforward gak sih? Ya, Kayak ya. mereka tuh nggak harus directly omongin apa yang kita mau gitu sama mereka. Nggak bisa yang kayak pakai bahasa-bahasa yang lebih halus Iya, gitu. Tapi iya, kalau iya. orang Jepang gimana? Apakah sama juga kayak gitu atau? Jepang mungkin
masih ada lah kayak sopan santunnya tuh masih ada lah gitu. Kalau misalkan mau ngomong sesuatu masih agak dipikirin sedikit, tapi kayaknya nggak sampai kayak di Indo sih. Kalau aku inget dulu pas aku kerja, kadang kalau nggak enakan gitu ya, misalkan nggak enak nih mau request sesuatu ya, kita mungkin ngomongnya bener-bener kayak panjang terus lebih halus. Ya ini kalau aku ya kayak kadang sampai apa tuh kata-katanya misalkan ngomong lagi boleh nggak ya a gitu, kayak lebih panjang, boleh nggak ya biar terdengar lebih apa ya, lebih friendly gitu ya. Tapi kayaknya hal yang kayak gitu nggak works di sini gitu. Kayak orang-orang nggak apa ya, orang-orang nggak masalah misalkan kita mau minta sesuatu terus kita ngomong aja, oh ini bisa request ini nggak gitu ya, tinggal ngomong aja gitu tanpa perasaan takut nanti orangnya nggak enakan nggak ya, atau orangnya marah gak ya gitu kan. Kayak mereka juga gak bakal ngelihat gender, mereka juga gak bakal ngelihat umur, nggak sih? Ya udah gitu, just say it directly aja. Lo maunya apa gitu, lo butuhnya apa? Oh iya sama kayak nggak ada istilah kayak kak, pak gitu-gitu. Iya. Ya tapi bukan berarti yang di Indo tuh nggak bagus ya, maksudnya kitanya jadi lebih nggak bingung aja, kayak misalkan baru ketemu orang kita bingung nih ini lebih tua atau siapa ya gitu, kita bisa lebih free untuk ngobrol gitu tanpa harus tanpa kita harus tahu ini posisinya apa nih, kayak ini lebih tua atau enggak ya, takutnya nanti nggak sopan. Tapi kalau di sini sejauh ini sih kayak ya udah ketemu orang langsung panggil nama aja gitu. Tapi itu maksudnya kayak berlaku kalau hampir semua ininya apa sih, workernya itu ini nggak sih, kayak dari multinasional. Kayak kalau misalnya aku nggak tahu ya, kalau misalnya kayak kebanyakan orang Jepang kita masih harus pakai belakangnya san gitu. Oh iya kalau ya kita bisa scanning sih kayak kayaknya orang Jepang nih, baru kita bisa lebih sopan gitu ngomongnya kan. Tapi kalau ngomong sama orang luar gitu kayak mereka nggak ada istilah gitu, masa kita harus ngomong mister mulu gitu kan, mister kan nggak mungkin dong gitu kan. Iya benar. Iya sih benar. Itu balik lagi ke culture kali ya. Culture sama company-nya juga kan. Kayak gimana ya? Sebenarnya ada yang orang tuh selalu penasaran sih, dan ini pertanyaannya kayak gini. Kan kita udah bahas belum sih soal working style kayak fleksibel, WFH atau hybrid? Belum ya. Nah, kamu gimana nih? Aku hybrid, kayak ya ada masuk kantor, ada kerja dari rumah juga. I see. Kalau jam kerja, ini sih yang biasanya orang kamu penasaran nih, kayak gimana culture di Jepang? Jam kerja ya, ini juga banyak yang nanya juga sih kayak di situ overwork nggak gitu, karena ya Jepang itu identik dengan kayak overwork dan gila kerja gitu kan. Sebenarnya kayaknya tergantung company deh. Ya banyak sih, tergantung company, tergantung tim, tergantung kerjaan gitu kan. Tapi mostly sih yang kalau aku lihat, kalau kerjanya di perusahaan yang multinasional, dalam artian di dalamnya banyak orang-orang luar juga, culture-nya udah internasional, itu mungkin bakal less likely untuk yang over, yang sampai gimana banget gitu lah, yang ekstrim gitu ya. Tapi ya nggak tahu sih, kan aku baru kerja di satu tempat nih di sini, dan juga dengar dari teman-teman ya gitu sih paling. Iya. Kayak rata-rata normal aja nggak sih, 8 jam kerja, terus masuk ke kantor, terus orang-orang juga pada ya biasanya kayak biasa aja, kayak kita kerja di Indo. Iya betul. Itu yang aku juga rasain sih, kayak nggak ada bedanya sama kayak kerja di Indo gitu dalam in terms of jam kerja gitu ya. Tapi kalau secara pas kerjaan nggak tahu ya, kayaknya aku lebih ngerasa lebih serius aja sih. Kalau di Indo tuh banyak godaan kadang. Mungkin karena orang-orangnya friendly gitu, kayak dalam artian udah teman gitu, jadi enak kalau mau ngobrol gitu kan. Tapi kalau di sini ya orang-orang lebih fokus kerja sih, jadinya kita nggak ada waktu untuk kayak ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi lebih fokus saja sih kerjanya. Jadi kayak ya udah ada boundary gitu ya, antar kapan lo kerja, kapan lo istirahat gitu. Lebih ada boundary. Bukan berarti di Indo nggak ada boundary, tapi di sini lebih ada gitu ya. Betul. Iya, lebih bold banget tuh. Lebih bold ya. Iya. Apalagi ya, mungkin kita bahas soal tips kali ya. Tips gimana caranya working overseas buat orang-orang yang pengen juga working overseas. Tips yang pertama, yang paling penting harus siapin bahasa dulu sih.
Ya, sebenarnya kita setuju. sebagai software engineer kan kita pastinya sudah bisa bahasa Inggris gitu ya. Tapi mungkin tidak terbiasa aja gitu untuk menggunakan Inggris sehari-hari. Kayak setiap hari pakai Inggris full gitu kan. Karena di Indo ya kayaknya di waktu yang tertentu aja gitu. Misalkan lagi ngobrol sama engineer luar baru pakai Inggris gitu ya. Tapi kalau di sini kan semuanya itu dari awal sampai akhir harus pakai Inggris. Jadi kayak mungkin harus lebih dibiasain sih. Listeningnya, reading, ya gitu-gituan lah. Terus yang kedua, ya harus persiapin interview sih. Terkadang persiapin denger-denger juga interviewnya lumayan banyak. Kayak berlapis-lapis gitu. Tergantung company balik lagi. Tapi ya harus disiapin sih kayak cara ngomongnya gimana. Terus apa yang mau dibahas gitu-gitu. Terus perbanyak latihan live coding juga. Kayak ya live coding gitu. Kayak ngoding sambil ngobrol. Terus juga sambil mikir, itu harus dibiasain. Karena kalau kita cuma kayak pas live coding kita cuma ngetik doang tanpa ngomong, ya hasilnya terkadang nggak begitu bagus juga kan. Iya. Hasil dari interviewernya kan maksudnya. Iya, maksudnya ya interviewernya mungkin nggak ngerti apa yang kita tulis gitu kan. Jadi kita harus elaborate apa yang kita tulis. Dan itu kita nggak terbiasa kan kalau di kerjaan sehari-hari. Karena kerjaan sehari-hari kita diem doang gitu, diem ngetik. Tapi kalau pas interview nggak bisa kayak gitu. Iya, karena sebenarnya yang interviewer mau itu lebih ke cara kerja kita tuh kayak gimana, cara kerja kepala kita kayak gimana. Iya, Kita iya. harus bilang. Meskipun salah, meskipun benar, meskipun ngeyel atau gimana harus dikeluarin semua gitu biar Harus dia tahu. elaborate ya. Iya, iya. Berarti tadi harus siapin interviewnya dulu kayak apa, terus harus siapin bahasanya juga. Tapi karena kita udah di Jepang sekarang sebenarnya banyak juga. Kita udah bahas belum sih yang bagian kita nggak harus bisa bahasa Jepang. Oh iya. Sebenarnya tergantung dari job openingnya itu mereka requirement-nya apa. Jadi bisa dibaca kan di job requirement-nya kalau memang butuh bahasa Jepang, berarti harus bisa. Tapi kebanyakan di website yang aku sebutin tadi, itu kebanyakan sih enggak ya. Mereka cuma butuh Inggris doang. Kebanyakan. Tapi kayak kamu tetap belajar bahasa Jepang nggak? Tetap untuk sehari-hari karena kalau nggak bisa, ya. susah banget. Bisa, hidup sih bisa, tapi in the hard mode aja gitu. Iya bener, terus ya susah juga gitu buat mengerti orang lain karena orang-orang di sini juga yang nggak banyak juga yang bisa bahasa Inggris gitu selain emang bukan orang Jepang yang asli ya. Iya. Ya namanya kita ke negara orang ya pasti mereka lebih banyak orang bahasa Jepang daripada ngomong bahasa Inggris gitu kan. Ya kitanya yang harus adaptasi sih. Iya, kitanya. Akan lebih enak sih kalau bisa bahasa Jepang, tapi bukan berarti kalau nggak bisa bahasa Jepang, oh kita nggak bisa hidup. Nggak juga sih kayaknya ya. Bisa tapi difficulty-nya hard aja gitu. Kalau main game difficulty-nya hard gitu. Ya benar, difficulty-nya masih sangat hard sih. Harus bisa bahasa Jepang, harus bisa acquire si itunya dulu, skill-nya dulu. Baru bisa lebih gampang hidup di sini. Iya. Dan juga kayak paperwork gitu-gitu juga. Kayaknya lumayan juga ya kalau lumayan banget sih. Pas awal-awal. Itu menyita banyak energi, menyita banyak effort, harus melakukan banyak riset. Dan ternyata kompleks banget. Mungkin karena udah kebiasaan di Indo yang ya kita lahir di Indo gitu ya. Semua udah diurusin. Terus kita juga udah ngerti sistemnya, orang-orangnya, komunikasi gampang. Jadi ya nggak masalah gitu. Tapi pas di sini baca kertasnya aja nggak ngerti. Terus mau nanya juga nggak bisa gitu. Mana udah di depan orangnya ya kan, mau nggak bisa harus bisa mau nggak mau. Harus Google Translate arah jalan ninjaku gitu. Aduh, kalau nggak Google Translate ya susah lah. Ya tapi orang sini helpful sih, kayak mereka bukan berarti kita nggak bisa bahasa Jepang terus mereka kayak ya udah diabaikan gitu ya, tapi mereka masih ngebantu sih, masih berusaha untuk ngebantu kita gitu. Jadi ya helpful sih orang-orang di sini. Ya, di sini orang-orangnya nggak surprisingly sih. Di sini aku udah expect kayak sangat-sangat, maksudnya pada baik gitu kan. Terus minding their own business juga. Terus juga banyak banget aturan yang ternyata aku happy gitu ada di sini. Kayak semisal kayak sesimpel nyebrang aja ada ininya gitu. Ada aturannya gitu kan. Jadi nggak takut ketabrak gitu loh maksudnya. Oh iya betul sih.
makin banyak aturan tapi untuk kebaikan kita sendiri gitu maksudnya ya. Sendiri benar. Dan kerasa banget sih ada banyak taman juga di sini, terus polusi juga less di sini. Jadi ya sebenarnya seru lah ya working overseas. Ya overall so far ya oke aja sih. Ya bisa jadi sebuah milestone tersendiri lah ya, sebuah experience yang akan yang bisa kita bawa. Iya, tapi juga enggak untuk semua orang juga kali ya, karena maksudnya ya kalau tujuannya memang untuk cari pengalaman dan untuk jenjang karir gitu mungkin oke lah untuk working overseas, tapi ya tergantung lagi kayak jangan dipaksain gitu. Bukan berarti semua orang harus keluar. Ya. Karena nggak semua orang mungkin bisa, dalam artian mungkin ada yang sudah berkeluarga, mungkin lebih susah kali ya. Meskipun ada juga kan yang di sini kan, tapi mungkin lebih susah. Maksudnya jangan sampai ada hal yang dikorbankan banget gitu loh demi untuk keluar. Karena ya sebenarnya sama-sama aja mau kerja di Indo, mau kerja di luar juga. Intinya kita kerja gitu. Iya benar. Intinya sebenarnya kita kerja gitu sih gitu loh. Dan effort yang dikeluarin saat kita masuk kerja ke sesama masih di Indo dan pas untuk kerja keluar tuh effortnya jauh lebih besar kalau kita kalau kita mulai kerja di luar negeri. Ya, jadi bukan mengglamorkan harus keluar enggak juga sih, karena ya sama aja gitu. Sebenarnya. Sama aja, tergantung tujuan masing-masing lah maunya kayak gimana. Iya, setuju sih. Udah kali ya, segitu dulu aja. Kayaknya udah banyak juga yang kita bahas. lumayan. Jadi deh. Oke, kalau gitu sampai segitu dulu pembahasan kita hari ini. Kita masih nyiapin beberapa topik lagi buat podcast selanjutnya. Stay tune. Ada yang mau diomongin, Jo? Nggak ada. Dari Meta ada. Nggak ada. Kalau gitu, bye. Bye-bye. Kita tutup. Bye.